saya Relia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. 3 wanita tersangka penggelapan mobil rental ditangkap polisi di Bintan. Tersangka merupakan jaringan yang menyamar sebagai penyewa jasa mobil rental. Polisi menggerebek rumah pengedar sabu-sabu di Kampar. Bersama tersangka, petugas menyita 12 paket sabu-sabu siap edar. Seekor anak gajah jinak atau gajah latih mati di hutan Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan. Petugas masih menyelidiki penyebab satwa dilindungi itu mati mendadak. Perkara penyiaran siaran ilegal milik PT Mediatama Televisi atau Next Parabola diputuskan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau 11 September. Terdakwa bernama Niko Pelamunia dari PT Ginta di Rokan Hulu dinyatakan bersalah telah melakukan pengambilan siaran milik Next Parabola tanpa izin. Sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berlangsung beberapa kali dan kali ini dengan agenda vonis hakim. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan kurungan. Yang masuk tadi permohonan itu ya atas nama perkara nomor 799 atas nama Niko Pelamunia alias Niko bin Ruslan Nasution ya telah putus kemarin. Seperti dilihat di SIPP ya, PN Pekanbaru, di sini dilihat bahwa telah diputus menyatakan Niko Pelamunia alias Niko bin Ruslan Nasution almarhum telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak sebagaimana dakwaan. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Niko Pelamunia alias Niko, terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 bulan penjara. Pengadilan Negeri Pekanbaru masih menunggu selama 7 hari ke depan apakah terpidana menerima vonis hakim atau banding. Ahmad Iswan dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di Batam, Kepulauan Riau. Salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan digital untuk pelayanan administrasi kependudukan secara elektronik atau dinamai Lakse. Dalam laman Lakse terdapat 9 layanan yang dapat dimanfaatkan khusus oleh masyarakat. Lakse yang dapat diakses melalui laman internet untuk mempermudah masyarakat. Aplikasi Lakse terdapat 9 pelayanan, yaitu pelayanan cetak KTP atau KK, percetakan kartu identitas anak, pengaduan masyarakat, surat keterangan pindah, surat keterangan pindah datang, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Disdukcapil Batam mengatakan, inovasi pelayanan digital selain Lakse diterapkan untuk mengatasi antrean di loket pelayanan. Tahunnya kami pasti ada membuat suatu inovasi lah di Kota Batam ini. Nah, beberapa di antaranya itu yang sudah berjalan itu ada Lakse. Lakse itu layanan administrasi Adminduk
Kependudukan Kota Batam. Nah, itu bagi masyarakat Kota Batam yang mungkin tidak punya waktu atau tidak sempat datang ke Disdukcapil, mereka bisa mengakses lewat website Lakse tersebut. Salah seorang warga mengatakan, dengan menggunakan Lakse sangat membantu dalam pengurusan surat-surat kependudukan. Baru pertama tahu juga ya soal aplikasi ini. Sebelumnya mikirnya emang harus datang langsung ke kantor Disdukcapil, tapi ternyata udah bisa lewat online, ada aplikasinya, jadi lebih mudah sih menurut aku. Terus juga aku kan sebelumnya KTP-nya belum pakai yang hijab ya. Terus ini aku perbarui foto sama ada perubahan data sedikit, dan emang semua diajukannya melalui si Lakse ini gitu. Kalau nggak salah tadi masa tunggunya sekitar 3 harian ya. Diketahui laman Lakse setiap hari dapat melayani sekitar 100 hingga 150 orang pemohon. Disdukcapil juga menggerakkan program nasional berupa aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD, agar masyarakat bisa memiliki kartu identitas digital melalui aplikasi tersebut. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Seekor anak gajah jinak atau gajah latih mati di hutan Taman Nasional Tesonilo atau TNTN Pelalawan Riau, Rabu 10 September 2025. Gajah betina bernama Tari pertama kali ditemukan mahot atau paung gajah saat bekerja. Gajah Tari tergeletak di semak-semak dalam kondisi sudah mati, kemudian dilaporkan kepada petugas pengawas balai TNTN. Tari selama ini hidup dan dirawat di TNTN dari induk bernama Lisa, serta dikenal sangat dekat dengan gajah domang yang sudah populer di masyarakat. Guna penyelidikan, tim medis konservasi segera melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk mencari tahu penyebab kematian. Sampel organ gajah Tari akan dikirim ke laboratorium di Bogor untuk penelitian lebih lanjut. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo mengatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan racun pada tubuh gajah malang itu. Menunggu bahan-bahan untuk proses nekropsinya. Untuk memastikan penyebab kematian, petugas Balai TNTN masih menunggu hasil uji laboratorium di Bogor, Jawa Barat. Pada saat teman-teman mahot akan melakukan aktivitas dan melihat adanya Tari yang sudah tergeletak, ya, kemudian dicek dan tidak bergerak lagi dan dinyatakan mati. Kemudian mahot menghubungi dokter hewan yang ada di kita di Blind Spot dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan memang tidak ditemukan adanya kekerasan fisik, ya, karena tidak ditemukan adanya luka, memar atau trauma di badan Tari. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan secara kasat mata oleh dokter juga diindikasi untuk keracunan juga kecil karena tidak ditemukan adanya unsur atau bahan racun yang ada di feses maupun di pencernaan. Nanti formalin dan sebagainya macamnya. Selanjutnya, bangkai gajah Tari dikubur di sekitar lokasi penemuan di kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo. Kondisi di sini hujan. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pelalawan Riau.